Haleluya. Pagi ini saudara masih diberi nafas kehidupan. Itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah anugerah. Mungkin pagi ini sebelum saudara benar-benar bangun, pikiran saudara sudah berjalan lebih dulu. Saudara memikirkan pekerjaan, sudah memikirkan masalah, sudah memikirkan tanggung jawab. Tetapi pagi ini Tuhan mau berkata kepada saudara, tenang, aku sudah mendahului harimu. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan, mengapa kita harus gelisah? Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis. Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Kami tidak mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Kami mau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, tenangkan hati yang gelisah, pulihkan yang lelah, bangkitkan yang hampir menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan Tuhan berjalan di depanmu, bukan di belakang, bukan sekedar di samping, tetapi di depan. Saudara, kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan sudah ada di hari ini sebelum kita bangun. Saudara, kita sering takut pada hari yang belum kita jalani. Kita berkata, nanti bagaimana kalau gagal? Nanti bagaimana kalau ditolak? Nanti bagaimana kalau tidak cukup? Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, Tuhan mengurung dari belakang dan depan. Artinya hidup saudara tidak pernah berada di luar jangkauan Tuhan. Hari ini mungkin terasa baru bagi saudara, tetapi tidak pernah baru bagi Tuhan. Tuhan sudah melihat rapat yang akan saudara hadiri. Tuhan sudah melihat percakapan yang akan terjadi. Tuhan sudah melihat masalah yang mungkin muncul. Dan Tuhan sudah ada di sana. Haleluya. Poin yang kedua, jangan takut karena Tuhan menyertai. Ulangan 31 ayat 8 berkata, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ketakutan sering muncul karena kita merasa sendirian. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji. Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan saudara,
Tuhan tidak berkata tidak ada air. Tuhan tidak berkata tidak ada api. Tetapi Tuhan berkata, Aku menyertai engkau. Saudara, penyertaan Tuhan lebih besar daripada masa alam. Poin yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan pertolongan sebelum masalah itu datang. Seringkali kita berpikir pertolongan datang setelah kita berdoa lama. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan pertolongan bahkan sebelum kita tahu masalahnya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan kita bukan dari manusia, bukan pula dari koneksi, dan bukan juga dari uang. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, dan Tuhan sudah berjalan di depan. Poin yang keempat, serahkan hari ini kepada Tuhan. Saudara, jangan mulai hari ini dengan kekhawatiran, tetapi mulailah dengan penyerahan. Amsal 16 ayat 3 berkata, Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan pekerjaanmu, serahkan anak-anakmu, serahkan usahamu, serahkan masa depanmu. Karena kalau Tuhan yang memegang, saudara tidak akan jatuh. Poin yang kelima, damai Tuhan memelihara hati dan pikiran. Saudara, ketakutan sering menyerang pikiran. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6-7, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai Allah memelihara hati dan pikiran. Saudara mungkin belum melihat jawaban doamu, tetapi damai Tuhan bisa turun sekarang juga. Haleluya. Poin yang keenam, Tuhan menentukan langkah orang benar. Amsal pasal 16 ayat 9 berkata, Hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara boleh punya rencana, tetapi Tuhan menentukan langkah. Dan itu adalah kabar baik, karena Tuhan tidak pernah salah arah. Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu dengan iman. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang gelisah, tenangkan. Jika ada yang takut, kuatkan. Jika ada yang lemah, bangkitkan. Kami percaya Engkau sudah berjalan di depan kami. Engkau sudah menyediakan pertolongan. Engkau sudah menyiapkan kemenangan. Dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu hari ini. Tuhan menjaga keluargamu. Tuhan menjaga pekerjaanmu. Tuhan menjaga langkahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah mengikuti program Pagi Bersama Tuhan episode 145 di channel Oase Inspirasi. Jikalau firman Tuhan ini menjadi berkat, klik like, tulis pokok doa saudara di komentar, share kepada keluarga dan sahabat, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, supaya saudara tidak ketinggalan firman Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.